Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1025. Apakah itu keputusannya? Kimuraya mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, "Yang mulia, meskipun Anda adalah pangeran kedua, Anda tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mencopot saya dari posisi wakil komandan, bukan?" Hah? Zheng He tampak tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, "Sudah kubilang, aku akan melaporkannya kepada ayahku. Maka terserah pada Raja Pulau untuk memutuskan segalanya." Kimuraya meletakkan satu tangan di gagang pisau di pinggangnya, menekan gagasan membunuh Zheng He di depan umum, dan mengalihkan pandangannya ke Lian. "Pantas saja kamu tidak takut sama sekali, ternyata kamu punya sesuatu untuk dilakukan. Andalkan. Aku tidak tahu kamu memberi pangeran kedua. Betapa bermanfaatnya membiarkan dia melindungimu seperti ini. Keuntungan. Ini sungguh tidak adil. Tidak, sepertinya saya diberi pil Wan Gu pemakan jantung. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, jika saya pensiun dari jabatan wakil komandan, siapa yang akan mewarisi posisi ini?" Kimuraya tiba-tiba berbalik dan bertanya. "Ini." Zheng He mengerang dan matanya tertuju pada Lian. "Dia." Kimuraya meraung marah, lalu berkata, "Yang Mulia, jika Anda ingin duduk di posisi wakil komandan, Anda setidaknya harus memiliki budidaya raja seni bela diri tingkat kedua. Apakah menurut Anda dia? Apakah layak?" "Ini." Zheng He mengerang lagi. Kimuraya tidak menunggu Masakazu selesai berbicara, dia mencabut pedangnya dengan suara tepuk dan menebas Lian, sambil berteriak, "Karena Yang Mulia berpikir dia memenuhi syarat untuk posisi wakil korps, biarkan dia mengujinya dengan posisi yang rendah hati. Cobalah." Jurus ini bisa dibilang mengejutkan, dan merupakan jurus spesial terkuat Kimuraya. Dia ingin membunuh Lian dengan satu gerakan, yang menunjukkan betapa dia membenci Lian. Ketika 8 penjaga pedang perak melihat Kimuraya berani membunuh seseorang di depan Masakazu, mereka semua terkejut. Bahkan jika mereka punya waktu untuk menghentikannya, tidak ada yang berani melangkah maju. Kesenjangan antara alam Wuzong dan alam Raja Bela Diri sangat besar, dan Kimuraya adalah penguasa alam Raja Bela Diri tingkat kedua, dengan pukulan penuh, bahkan jika 8 penjaga pedang perak menyerang bersama-sama, mereka seperti belalang sembah yang menghalangi mobil. "Berhenti." Zheng He juga ketakutan. Dia berteriak dan terbang, tapi dia terlambat satu langkah. Musashi Tianyu tersenyum dan memutuskan bahwa Lian harus mati. Melihat serangan Kimuragu, Lian menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan dan berkata, "Tidakkah Anda mendengar Yang Mulia menyuruh Anda berhenti? Karena Anda begitu keras kepala, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama Yang Mulia." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Retakan. Tangan Lian lebih dulu dan menamparkan wajah Kimuragu. Dengan suara, kepala Kimuraya berputar 360 derajat dengan kuat, matanya terbuka lebar karena ketidakpercayaan di wajahnya. Semua orang ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami akibat dari menoleh 360 derajat? Zheng He juga merasakan jantungnya berdebar kencang. Adegan yang dia saksikan di Pulau Pemakaman Raja muncul kembali, dan dia sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di depan Lian di depan umum. Betapapun dibenarkannya seorang penjaga membunuh wakil komandan penjaga di depan umum, itu tetap merupakan kejahatan serius. Belum lagi Zheng He bereaksi cepat. Sebelum tubuh Kimuraya jatuh ke tanah, dia mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara, gulu, kepala Kimuraya terlepas dari lehernya dan jatuh ke tanah. Kimuraya melakukan pembunuhan di depan umum dan langsung dieksekusi oleh pangeran ini. "Apakah Anda keberatan?" Zheng He memegang belati yang masih berlumuran darah dan menoleh untuk melihat ke 8 penjaga pisau perak. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, seolah-olah Masakazu sendiri yang membunuh Kimuraya. Tapi, bisakah Raja Bela Diri tingkat pertama membunuh Master Raja Bela Diri tingkat kedua dengan satu gerakan? Tentu saja tidak akan ada yang mempercayai hal ini. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa orang yang sebenarnya membunuh Kimuraya adalah Lian, tetapi Zheng He yang mengurus masalah ini, siapa yang berani memberikan pendapat? Selain itu, karena Ang Li bisa menamparkan Kimuragu sampai mati dengan satu tamparan, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Plop. Musashi Tianyu, yang baru saja tersenyum, terjatuh ke tanah. 8 penjaga pedang perak akhirnya sadar dan buru-buru menyatakan pendirian mereka kepada Zheng He bahwa Kimuraya pantas mati. Mata dingin Masawa tertuju pada Musashi Tianyu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, dia berkolusi dengan Kimuraya untuk membunuh pangeran ini, siapa yang akan menangkapnya atas namaku? Aku. 8 penjaga pedang perak bergegas berteriak, dan mereka semua mengeluarkan pisau pinggang mereka dan menebas Musashi Tianyu, memotongnya menjadi beberapa bagian di tempat. Baru kemudian Zheng He berani melihat kembali ke Lian, dan kemudian berkata kepada 8 penjaga pedang perak, "Kimuraya sudah mati, dan posisi wakil komandan penjaga kosong.
Sekarang saya merekomendasikan pengawal pribadi pangeran ini untuk mengambil alih ini posisi. Apakah Anda punya pendapat? 8 penjaga pedang perak itu sangat pintar. Mereka segera berlutut di tanah dan memberi hormat dengan tangan terkepal dan berkata, "Selamat kepada wakil kepala Anli. Baru saja menjadi wakil komandan pengawal." Lian merasa kue ini datangnya terlalu tiba-tiba. Sebelum memasuki Pulau Pemakaman Raja, Ang Li sangat ingin mengambil posisi ini untuk mendekati Raja Pulau guna mendapatkan kekuatan Buddha ke-8. Tapi keuntungan Lian di Pulau Pemakaman Raja tidaklah kecil, jadi dia tidak terlalu cemas. "Yang mulia, saat saya mengambil posisi wakil komandan, apakah saya perlu berkonsultasi dengan komandan dan kaisar pulau untuk mendapatkan instruksi?" Zheng He berkata dengan wajah serius, "Benar. Tapi wakil Anli tidak perlu terlalu khawatir. Dengan jaminan pangeran saya, pasti tidak akan ada masalah." "Baiklah, saya akan kembali dan menunggu kabar baik dari Yang Mulia." Lian menjatuhkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Batuk. Zheng dan Liang sedikit malu di sana, jadi mereka berbalik dan melatih 8 penjaga pedang perak lagi, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Kembali ke istananya, Zheng He tidak berani pergi kemana-mana lagi, melainkan langsung menuju kediaman Lian. Dang dang dang. Lian mendengar ketukan di pintu dan tahu itu Zheng He, jadi dia berkata, "Pintunya tidak terkunci, masuk." Zheng He mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, segera menutup pintu lagi, lalu berbalik dan berlutut di tanah, berkata, "Kesalahan penanganan si kecil itulah yang menyebabkan tuannya menghadapi apa yang terjadi hari ini. Harap tenang." Lian tersenyum dan berkata, "Kamu menanganinya dengan sangat baik. Bukankah kamu bahkan memberiku posisi wakil korps? Aku harus berterima kasih padamu." "Aku tidak berani, nak." Zheng He buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata. Lian mendengus pelan, mengetahui bahwa jika dia tidak takut dengan efek pil pemakan jantung Wan Bu, Zheng He tidak akan pernah begitu pengecut. "Bangunlah. Di istana ini mulai sekarang, kamu akan tetap menjadi pangeran kedua, dan aku akan tetap menjadi pengawalku. Kamu tidak perlu bersikap sopan saat melihatku." "Ya, aku mengerti, anak kecil," jawab Zheng He sambil berlutut di tanah tetapi tidak berani bangun. Setelah melihat ini, Lian berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kamu boleh pergi dulu. Ngomong-ngomong, urus urusan wakil korps secepat mungkin." "Ya." Zheng He menjawab, dan mundur dengan sedikit cemas. Bab 1026. Lian awalnya berpikir bahwa mengambil posisi wakil komandan akan sedikit merepotkan, tetapi siapa yang tahu bahwa seluruh proses berjalan sangat lancar. Dia bahkan tidak melihat kaisar pulau, dia hanya pergi ke komandan untuk melapor dan mengeluarkan selembar kertas. Istana bertanggung jawab atas wakil jenderal pengawal di satu sisi. Beberapa orang di bawah tentu saja ingin datang untuk memberi penghormatan, tetapi mereka semua ditolak oleh Lian dan tidak ingin diganggu. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali pangeran kedua Masakazu yang bisa bertemu Lian, hanya wakil komandan lainnya Musashi Akira yang mendapat kehormatan untuk bertemu Lian. Faktanya, rencana awal Musashi Akira adalah mencari alasan untuk membunuh Kimuraya setelah dia menerobos ke tingkat kedua Raja Wu, dan kemudian mempromosikan Lian ke posisi wakil korps setelah dia mengambil posisi korps. Tanpa diduga, segalanya berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Musashi Akira. Kimuraya tidak hanya berhasil menembus Raja Seni Bela Diri tingkat kedua sebelum dia, tetapi Lian juga duduk di singgasana wakil korps tanpa mengandalkan kekuatannya. Meskipun ada rumor bahwa pangeran kedua secara pribadi membunuh Kimuragu, siapapun yang berhati-hati akan menemukan sesuatu yang salah dengan hal itu. Akira Musashi adalah salah satunya. Karena Kimuraya mampu mengatur agen rahasia di sekitar Musashi Akira secara alami akan melakukan hal yang sama, dan mengetahui melalui seorang informan bahwa Ang Li lah yang benar-benar membunuh Kimuraya. Sebuah tamparan membunuh Master Raja Seni Bela Diri tingkat kedua. Ketika berita ini sampai ke telinga Musashi Akira, dia hampir terjatuh dari kursinya ke tanah. Ditambah dengan kesukaan khusus pangeran kedua terhadap Lian, Musashi Akira menyadari adanya masalah serius, yaitu Lian telah sepenuhnya lepas dari kendali keluarga Musashi. Meski Ang Li secara nominal masih menjadi menantu keluarga Musashi, hubungan ini tidak ada artinya. Apalagi keluarga Musashi pernah mengirimkan orang untuk memburu Ang Li sebelumnya, tidak ada jaminan untuk hubungan ini. Sebelum bertemu Lian, Musashi Akira telah berkomunikasi dengan klan dan memutuskan bahwa dia hanya bisa memenangkan Lian sebanyak mungkin tanpa permusuhan apapun. Oleh karena itu, Musashi bisa dikatakan telah menyiapkan hadiah besar saat datang menemui Ang Li. Saudara Musashi benar-benar kehilangan kontak. Dengan hubungan kita, apakah kita masih perlu mengambil banyak hal? Lian berkata sambil terkekeh. Namun Musashi Akira mendengar dengan jelas bahwa barang yang diambilnya sama sekali tidak terlihat di mata Lian. Dia hanya bisa tertawa dan berkata, "Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya, keluarga Musashi, bahwa saudara Li dapat mengambil posisi wakil komandan. Bagaimana saya bisa datang dengan tangan kosong ketika saya datang untuk memberi selamat kepada Anda?" Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, Musashi Akira memutar matanya dan merendahkan suaranya dan bertanya.
Saudara Li, apakah nyaman berbicara di sini? Lian terbatuk ringan, dan penjaga yang bertugas segera mundur, hanya menyisakan dua orang di ruangan itu. Saudara Musashi, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau sekarang. Musashi Akira menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius, saya mendengar bahwa saudara Li sendiri belum melihat Raja Pulau. Lian mengangguk dan berkata, saudara Musashi, mohon klarifikasi. Musashi Akira terkekeh, sebenarnya, bukan hanya saudara Li yang belum pernah melihat Kaisar Pulau sendiri, bahkan saya sudah hampir setengah tahun tidak bertemu Kaisar Pulau. Mengapa ini? Lian bertanya dengan bingung. Musashi Akira tidak langsung menjawab, tapi bertanya secara misterius, saya ingin tahu apakah saudara Li pernah mendengar tentang tempat pencerahan. Tempat pembuktiannya. Lian sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya. Musashi Akira menjelaskan, dikatakan bahwa tempat di mana Buddha mencapai pencerahan adalah tempat di mana dia mencapai pencerahan setelah menjadi seorang Buddha. Faktanya, legenda hanyalah legenda dan mungkin tidak dapat dipercaya. Namun ada satu hal yang pasti, tempat pencerahan ini berkaitan dengan makna Buddha yang sebenarnya. Arti sebenarnya dari Buddha, makna kelam sebenarnya dari Buddha yang selalu ada di tangan Raja Pulau. Mata Lian sedikit berbinar. Bukankah ini yang dia inginkan ketika dia datang ke negara pulau? Saudara Musashi, maksudmu Raja Pulau ada di tempat pencerahan ini? Musashi Akira mengangguk. Lian memutar matanya dan bertanya, aku ingin tahu apa maksud saudara Musashi dengan memberitahuku hal ini. Saudara Li, apakah kamu tidak ingin mengunjungi tempat pencerahan? Musashi bertanya dengan licik. Jika tempat pencerahan ini begitu mudah untuk dicapai, saudara Musashi tidak akan memberitahuku, kan? Lian bertanya sambil tersenyum. Musashi Akira tidak menyembunyikan apapun tentang hal ini, dan mengangguk sebagai jawaban, tempat pencerahan adalah tempat di mana Buddha mencapai pencerahan, dan pasti akan ada perkelahian. Hanya mereka yang berada di alam Raja Bela Diri yang dapat memasuki tempat pencerahan, dan masalah ini telah dikontrol secara ketat di antara keluarga besar, sehingga sangat sedikit yang diketahui dunia luar. Meskipun tempat pencerahan tidak dibesar-besarkan seperti alam rahasia kebudaan, dan dikatakan bahwa Anda bisa menjadi Buddha dan menjadi orang suci setelah Anda keluar, namun meningkatkan kultivasi Anda adalah hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya, tujuan Raja Pulau di tempat pencerahan ini adalah untuk menyerang alam Kaisar Bela Diri. Alam Kaisar Bela Diri. Mata Lian sedikit berbinar lagi. Jika dia bisa mencapai alam Kaisar Bela Diri, dia tidak akan jauh dari menjadi orang suci. Batuk. Lian terbatuk ringan, memandang Musashi Akira dari samping dan berkata, karena makna sebenarnya dari Buddha tersembunyi di tempat pencerahan, siapapun dapat memasukinya. Saya telah mendengar bahwa makna sebenarnya dari Buddha selalu ada di tangan keluarga kerajaan, dan Raja Pulau tidak akan pernah membiarkan siapapun membaginya dengannya. Musashi tersenyum dan berkata, saudara Li benar. Makna sebenarnya dari Sang Buddha memang selalu berada di tangan keluarga kerajaan dan tidak dapat diakses oleh orang awam. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa keluarga besar bangsawan di negara kepulauan itu selalu mengintip makna sebenarnya dari Sang Buddha. Setiap 10 tahun, keluarga bangsawan besar akan bergabung untuk membuka paksa tempat pencerahan dan mencari makna sebenarnya dari Buddha. Tidak peduli seberapa kuat keluarga kerajaan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan setelah bergabung, jadi mereka hanya menutup mata dan tidak melakukan penyelidikan apapun. Sangat disayangkan waktu untuk memasuki tempat pencerahan hanya 1 bulan saja. Meskipun setiap orang yang masuk telah memperoleh sesuatu, sayangnya belum ada yang menemukan arti sebenarnya dari Buddha. Lian tampak tegang dan bertanya, saudara Musashi, maksud Anda hanya dapat tinggal di sana selama sebulan setelah memasuki tempat pencerahan. Selain itu, tidak ada yang dapat menemukan arti sebenarnya dari Buddha meskipun Anda memasukinya setiap 10 tahun. Musashi Akira tersenyum melihat ini, dan berkata, saudara Li, jangan terlalu gugup. Alasan mengapa kita hanya punya waktu 1 bulan untuk memasuki tempat pencerahan adalah karena kita semua sudah membuat janji. Jika melebihi 1 bulan ini, akan terjadi serangan balik kerajaan. Adapun makna sebenarnya dari Buddha, jika begitu mudah ditemukan, bagaimana bisa dikuasai dengan kuat oleh keluarga kerajaan? Lian mengangguk penuh pengertian, menatap Musashi Akira dan berkata lagi, itu kalimat yang sama, mengapa saudara Musashi memberitahuku hal ini? Musashi Akira tersenyum licik dan berkata, saya masih mengatakan hal yang sama, bukankah saudara Li ingin memasuki tempat pencerahan untuk mencari kesempatannya sendiri? Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia menatap Musashi Akira dan bertanya, saudara Musashi, apakah maksudmu kamu dapat membawaku ke tempat pencerahan? Musashi Akira mengangguk secara misterius dan menjawab, saudara Li, sebagai menantu dari klan Musashi dan wakil korps pengawal Istana Pulau, secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat pencerahan. Lian melihat bahwa ini adalah wujud niat baik klan Musashi kepadanya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memberikan tempat yang begitu berharga kepadanya? Bab 1027. 3 bulan. Ini adalah saat ketika Ang Li mengetahui dari Akira Musashi bahwa tempat pencerahan akan segera dibuka.
Sekarang kita tahu bahwa makna sebenarnya dari Buddha tersembunyi di balik pencerahan, perjalanan menuju pencerahan tidak bisa dihindari. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin harus menunggu 10 tahun lagi. 10 tahun. Ang Li tidak mau menyia-nyiakan 10 tahun menunggu. 10 tahun lagi, kita masih belum tahu seperti apa dunia ini nantinya. Adapun klan Musashi. Tentu saja Lian tahu mereka tidak begitu baik. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dan tumbuh lebih jauh dalam bidang pencerahan, itu tidak lebih dari bantuan halus bagi klan Musashi. Jika Anda tidak mencapai apapun selain pencerahan, atau bahkan tidak ingin dihancurkan oleh tuan lain, maka klan Musashi relatif tidak terlalu menjadi ancaman. Saya yakin inilah niat sebenarnya dari klan Musashi. Tingkat budidaya Lian saat ini dapat bersaing dengan Master Raja Bela Diri tingkat 6, tetapi Raja Pulau sekarang menyerang Kaisar Bela Diri. Jika dia ingin menghilangkan arti sebenarnya dari Buddha dari Raja Pulau, dia setidaknya harus cukup kuat untuk melawan Master Raja Bela Diri tingkat 9. Di Pulau Pemakaman Raja, Lian baru saja menembus hegemoni pemakaman Buddha tingkat ke-6, dan sangat kecil harapan untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam waktu singkat. Apakah Anda benar-benar perlu menggunakannya? Lian mengeluarkan energi iblis asli dari pelelangan, yang merupakan gumpalan wushen dari tubuh iblis. Nak, selama kamu menyerap sinar jiwa ini, aku jamin akan mudah bagimu untuk menembus tubuh iblis Buddha tingkat ke-7. Begitu tubuh iblis melihat botol iblis asli, ia mulai bergerak lagi, menghasut Lian untuk membuka botol itu. Kamu harus memikirkannya. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan tubuh iblis Wushen. Setelah kamu melepaskan gumpalan Wushen itu, Dewa Iblis akan menjadi lebih kuat, dan kamu mungkin digantikan olehnya. Menjadi setan. Peri emas segera berkhotbah. Kenapa, kamu begitu tidak yakin pada dirimu sendiri sehingga kamu tidak bisa menekan tubuh iblis itu? Goda Lian. Peri emas itu menjawab, bukannya aku tidak percaya diri, tapi aku tidak percaya padamu. Apakah menurutmu tubuhmu dapat menahan pertarungan antara aku dan itu? Memikirkan pertarungan terakhir antara tubuh emas dan tubuh iblis, di mana tubuhnya terus-menerus dihancurkan dan dibentuk kembali, Lian bergidik di dalam hatinya. Ini masih dalam situasi di mana kekuatan tubuh iblis sangat habis. Jika tubuh iblis dilengkapi dengan Wushen, pertarungan dengan tubuh emas akan menjadi lebih sengit. Dasar bocah, diamlah, atau aku akan meledakkan mulutmu. Ancam tubuh iblis itu. Oke, apa menurutmu aku takut padamu? Peri emas itu segera menyingsingkan lengan bajunya untuk melawan tubuh iblis itu. Lian merasakan sakit kepala. Pertengkaran antara keduanya seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya berdengung di kepalanya. Dunia terdiam. Lian melihat botol sihir sejati lagi, menyimpannya dengan membalikkan tangannya, lalu bangkit dan berjalan mondar-mandir di aula. Setelah beberapa saat, Lian mengambil keputusan. Dalam 3 bulan, bahkan jika dia berlatih dalam pengasingan dan tanpa tidur, dia tidak dapat menembus tubuh penguasa iblis Buddha tingkat ke-7. Lebih baik pergi keluar dan melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang. Kemarilah, pergi dan undang Yang Mulia Pangeran kedua. Lian berteriak keras. Zheng He menerima telepon Lian dan segera berlari. Apa, kamu ingin mundur? Zheng He memandang Lian dengan ekspresi sedikit terkejut. Lian mengangguk dan menjawab, ya, saya akan mengasingkan diri selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu saya, apakah Anda mengerti? Zheng He segera menjawab, dimengerti. Guru, yakinlah bahwa masalah ini akan diserahkan kepada saya. Saya jamin tidak ada yang dapat mengganggu Anda dalam waktu 3 bulan. Lian melarikan diri dengan alasan pengasingan, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. 1 bulan kemudian, sesosok muncul di gunung biasa-biasa saja di negara kepulauan. Gunungnya tidak tinggi, tapi terkenal jika ada yang abadi. Dalam sebulan terakhir, Lian mengunjungi gunung-gunung terkenal dan kuil-kuil kuno di negara kepulauan itu, tetapi dia tidak memperoleh banyak manfaat. Belum lama ini, Lian mengetahui dari seorang biksu tua bahwa ada kuil berusia ribuan tahun yang tersembunyi di gunung ini, jadi dia berlari jauh-jauh. Hah? Lian tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat batu mirip kura-kura di sebelah kanan. Lian telah melihat batu ini 2 jam yang lalu, dan dia tidak akan salah, karena nama kuil yang disebutkan biksu tua itu adalah kuil Guiling, dan batu mirip kura-kura di lereng gunung itu milik kuil Guiling. Kembali lagi. Lian mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sepotong batu spiritual seukuran inti kurma, mengukir tanda kecil di atasnya dan melemparkannya ke arah jalan di depan. Berdengung. Ada getaran, dan batu roh jatuh ke tanah dan berubah menjadi fluktuasi energi yang menyebar kemana-mana. Melihat ini, bibir Lian menyeringai. Ternyata ada formasi besar yang tersembunyi di luar kuil Guiling. Mungkinkah setelah berjalan 2 jam, saya kembali ke tempat semula? Menurut biksu tua yang mengungkap lokasi kuil Guiling, ia pernah tersesat di pegunungan saat masih muda dan kemudian secara tidak sengaja memasuki kuil Guiling. Setelah itu, biksu tua itu mencoba menemukan kuil Guiling puluhan kali tetapi gagal. Kecuali apa yang dikatakan biksu tua, tidak ada catatan tentang kuil Guiling di dunia yang menunjukkan misteri kuil ini.
Sekarang kita tahu formasinya yang bertingkah aneh, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Lian mengeluarkan kompas dan mengukirnya dengan batu formasi. Kemudian dia dengan cepat memutar statistik pada kompas dan akhirnya memposisikannya pada suatu arah. Lian mengikuti petunjuk kompas dan bergerak maju. Setelah beberapa saat, jalan terputus dan terhalang oleh tebing. Angin dingin bertiup kencang di tebing, dan awan serta kabut di bawah tebing tak terduga. Berdiri di atasnya sungguh menakutkan. Orang biasa akan segera mundur dengan cara yang sama ketika mereka tiba di sini, tetapi Lian berdiri di tebing dan mengamati sejenak, lalu meletakkan kompasnya dan melangkah keluar. Lompat dari tebing. Ketika orang luar melihat pemandangan di depan mereka, mereka akan berpikir bahwa Lian gila, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lian tidak jatuh ke dasar tebing setelah mengambil satu langkah, tetapi tergantung di udara. Senyuman muncul di sudut mulut Lian. Langkah ini menegaskan bahwa dia tidak sadar, dan tebing di matanya hanyalah tipuan yang disebabkan oleh formasi. Setelah pikirannya tenang, Lian mengambil beberapa langkah ke depan, tampak seperti makhluk abadi yang melayang ke angkasa. Setelah mengambil lebih dari 10 langkah berturut-turut, sosok Lian tiba-tiba bergoyang dan menghilang. Bagi Lian sendiri, pemandangan di depannya telah berubah drastis. Tebing asli dan angin dingin semuanya telah menghilang, dan dia berdiri di atas sebuah anak tangga. Menaiki tangga, Anda dapat melihat sebuah kuil kuno yang berdiri di puncak gunung. Suara zen masih terdengar dari kuil tersebut, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Kuil Guiling. Setelah melihat 3 karakter kuat tertulis di pintu masuk utama kuil, mata Lian berbinar dan akhirnya dia menemukan tempat ini. Mencicit. Pintu halaman yang berat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya setelah Lian tiba, dan seorang biksu pemula berjalan keluar dan memandang Lian dari atas ke bawah. Bab 1028. Apakah pemula kecil ini tahu bahwa saya akan datang? Lian menekan keraguan di hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk tampil saleh. Donor, silakan ikut dengan saya. Setelah mengatakan itu, pemula muda itu berbalik dan berjalan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lian mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat ini, dan dia sangat yakin bahwa pemula muda itu tahu bahwa dia akan datang. Lian mengikutinya ke kuil Guiling dan mengamati setiap gerakan biksu pemula kecil itu. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki keterampilan kungfu. Tanpa diduga, dia tidak mengetahui bahwa orang yang akan dia datangi bukanlah biksu pemula muda ini, melainkan orang lain yang ahli di kuil Guiling. Namun, Lian sama sekali tidak merasakan tekanan untuk diawasi. Sebaliknya, dia merasakan perasaan yang khusyuk, yang membuat orang-orang memiliki rasa hormat yang tidak terlihat terhadap kuil ini. Di bawah kepemimpinan Samanera Muda, Lian terus memutari kuil dan masuk jauh ke dalam kuil. Yang membingungkan adalah dia tidak melihat biksu kedua selain Samanera Muda. Kuil Guiling sangat aman, seolah-olah hanya ada seorang Samanera Muda yang tinggal di seluruh kuil. Tiba. Biksu pemula muda itu tiba-tiba berhenti di depan pintu halaman dan kembali menatap Lian. Guruku berkata bahwa jika pendonor dapat menahan kekuatan di dalam, maka dia dapat berlatih pengasingan di halaman ini selama 2 bulan terakhir. Jangan khawatir tentang makan dan minum. Saya akan mengantarkan makanan 3 kali sehari dan meninggalkannya di luar gerbang halaman. 2 bulan. 2 bulan kemudian adalah saat tanah kebenaran terbuka, dan pihak lain mengetahui bahwa dia akan pergi dalam 2 bulan. Lian sedikit terkejut. Mungkinkah ada seorang ahli yang bisa meramalkan masa depan yang tinggal di kuil ini? Melihat biksu pemula muda itu tidak mau berbicara lebih dalam, Lian tidak mau bertanya. Dia menyatukan tangannya dan memberi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda. Saya akan merepotkanmu, anak muda menguasai." Samanera muda itu juga mengembalikan hadiah itu, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri dan pergi. Pria kecil ini adalah pria yang tidak banyak bicara. Lian menggelengkan kepalanya dan terkekeh, matanya kembali tertuju pada pintu halaman di depannya. Dari luar, ini hanyalah gerbang biasa kuil Guiling, tetapi menurut biksu pemula kecil, pasti ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya. Anehnya, berdiri di luar gerbang halaman, saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Lian telah mengamati secara diam-diam di sepanjang jalan, terutama setelah berhenti di sini, dia memeriksa gerbang halaman dan area sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak formasi atau rune apapun. Memikirkan pengalamannya sebelum memasuki kuil Guiling, ditambah dengan kemampuan pria misterius itu untuk meramalkan masa depan, Lian yakin bahwa memang ada ahli yang tinggal di kuil ini, dan keterampilan formasi mereka sangat tinggi, jauh di atas miliknya. Karena pihak lain tidak mau bertemu dengan saya dan bersedia menggunakan tempat ini untuk budidayanya, tidak ada yang mengganggu pihak lain. Lian memberi hormat dalam kehampaan sebagai ucapan terima kasih, lalu mendorong pintu hingga terbuka dengan kedua tangannya. Pintu halamannya tebal, tapi Lian mendorongnya hingga terbuka tanpa banyak tenaga. Halamannya penuh dengan tanaman hijau, dan samar-samar terdengar suara air mengalir. Lian berjalan di sepanjang jalan berkerikil di halaman, mengikuti suara patroli, dan segera tiba di depan sebuah kolam. Bentuk kolam ini sangat unik, dengan bagua sebagai dasar di sekelilingnya dan 2 buah penyu batu besar tergeletak di tengahnya.
Kedua kura-kura batu ini juga sangat menarik, salah satunya adalah batu giok hitam legam dan yang lainnya adalah emas murni. Lian berdiri di depan Bagua dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah sebuah formasi, jadi dia tidak berpikir untuk bergegas ke dalam formasi tersebut. Halamannya tidak terlalu besar, namun dasar kolam Bagua menempati lebih dari separuh luasnya. Sisa halamannya dipenuhi tanaman hijau yang digunakan sebagai penghias lingkungan, dan tidak ada mekanisme. Bahkan tidak ada rumah di pekarangan tempat Anda bisa beristirahat, jadi masalahnya terletak di kolam Bagua. Lian datang ke kolam Bagua lagi. Mengingat apa yang dikatakan biksu pemula sebelum pergi, dia ragu-ragu sebentar dan berjalan masuk. Berdengung. Lian merasakan kekuatan tak kasat mata berfluktuasi sedikit, dan kemudian kekuatan di tubuhnya meningkat tajam. Medan magnet gravitasi. Lian terlihat sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu panik, dia memiliki batu gravitasi di tubuhnya yang dapat mengubah gravitasi di sekitarnya kapan saja. Selain itu, tekanan gravitasi ini tidak cukup untuk mempengaruhi dirinya. Lian tidak bisa tidak memikirkan kata-kata biksu pemula kecil itu lagi. Jika kamu bisa menahan kekuatan di dalam, maka tinggallah dan berlatihlah. Kekuatan yang dimaksud oleh pemula muda itu adalah medan magnet gravitasi yang dibentuk oleh kolam Bagua. Lian berpikir sejenak dan memutuskan bahwa dua kura-kura batu raksasa di kolam itu adalah yang benar-benar berisi alam semesta, dan medan magnet gravitasi yang dia temui sekarang bahkan lebih merupakan ujian. Jika Anda bahkan tidak dapat menahan tekanan gravitasi yang dilepaskan oleh medan magnet gravitasi, maka tidak perlu tinggal dan berlatih. Memikirkan hal ini, Lian tidak menggunakan jimat anti-gravitasi atau batu gravitasi untuk mengubah gravitasi di sekitarnya, tetapi mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menahannya. Dengan setiap langkah maju, gravitasi di sekitar Anda meningkat. Ketika Lian benar-benar sampai di tepi kolam, gravitasi yang dia tanggung telah mencapai batas tubuhnya, dan bahkan sangat sulit untuk bernapas sambil berdiri di sana. Jika tubuh penguasa iblis Buddha belum mencapai tingkat ke-6, ia akan terhimpit menjadi daging oleh gravitasi yang tak terlihat. Berdiri di tepi kolam, Lian memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan hatinya. Pada saat ini, kura-kura raksasa mirip giok hitam tiba-tiba menghirup udara hitam. Lian terkejut, dan segera membuka matanya, dan menemukan bahwa gas hitam itu tampaknya memiliki vitalitas, berenang ke arahnya dengan cepat. Kekuatan Buddha gelap. Lian terkejut lagi. Gas hitam itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan Buddha gelap yang sangat murni. Tepat ketika kabut hitam mencapai tengah kolam, kura-kura raksasa emas di sisi lain juga bereaksi, mengeluarkan gas juga. Bedanya, gas yang keluar dari mulut penyu raksasa emas tersebut adalah emas murni. Bodoh. Lian tercengang. Dua kura-kura batu besar di depan saya sebenarnya mewakili satu kebaikan dan satu kejahatan, satu yang dan satu yin, membentuk dua kekuatan besar namun sangat berbeda. Kekuatan Buddha emas datang lebih dulu dan menyatu dengan kabut hitam di tengah kolam, membentuk pusaran dan bergerak terus-menerus. Pemandangan tersebut terlihat sangat spektakuler. Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki kesempatan bagus untuk menemukan kura-kura baik dan jahat ini. Tubuh iblis itu tiba-tiba berbicara. Apakah kedua kura-kura baik dan jahat itu mengacu pada kura-kura emas dan batu hitam yang ada di hadapan kita? Sebelum Lian bisa mengetahuinya, peri emas itu juga berbicara. Apa yang masih kamu ragukan? Cepat dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Lian melangkah ke dalam kolam seolah terbangun dari mimpi. Sangat dingin. Begitu tubuhnya dibenamkan ke dalam air, Lian langsung merasakan udara dingin yang menggigit. Tidak, kenapa panas sekali? Sebelum Lian bisa menahan arus dingin, suhu air tiba-tiba menjadi panas kembali, seolah-olah akan membakar orang. Perasaan dingin yang tiba-tiba dan kekuatan yang tiba-tiba ini sungguh tak tertahankan bagi orang biasa, tetapi Lian mengertakkan gigi dan berjalan menuju persimpangan kekuatan baik dan jahat di kolam. Bersambung.